Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menyampaikan breaking news, berita yang benar-benar akan menghebohkan dan juga luar biasa ya. Yaitu FPI, Front Pembela Islam, ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Jadi kenapa dia disampaikan atau ditetapkan sebagai organisasi terlarang? Kita bacakan ya. Sebagaimana ditulis oleh kumparan.com. Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan pembubaran organisasi Front Pembela Islam FPI. Dengan pembubaran ini, pemerintah melarang seluruh kegiatan ormas pimpinan Habib Rizik itu. Saat ini pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa, kata Mahfud MD dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam Rabu 30 Desember. Dalam konferensi pers, Mahfud didampingi Menkumham Yasona Lauli, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Muldoko, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menkominfo Joni G. Plate, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Idam Aziz, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala PPATK Dian Ediana, Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar, dan Wamenkumham Edi Hiarij. Luar biasa ya. Seperti mau menunjukkan bahwa ini adalah soal yang serius dan pemerintah berdiri di jajaran yang paling hebat dengan semua menteri-menterinya. FPI dan Habib Rizik belakangan kembali menjadi sorotan, mulai dari kepulangan Habib Rizik ke Indonesia yang menimbulkan kerumunan massa, acara pernikahan Putri Rizik di Petamburan yang juga mengundang banyak orang, berujung Rizik jadi tersangka. Tak hanya itu, kasus baku tembak pengawal Habib Rizik dengan polisi juga tak kalah menyita perhatian. Polisi menyebut pengawal Rizik menyerang lebih dulu dengan menyerempet mobil dan menembak mobil polisi. Setelah itu, baku tembak terjadi di kawasan Karawang hingga masuk ke tol Cikampek kilometer 50. Polisi berhasil menangkap 4 dari 6 pengawal dan membawa ke Polda Metro Jaya. Tapi di dalam perjalanan 4 pengawal melawan dan akhirnya ditembak polisi dan tewas. Sedangkan 2 lainnya sudah tewas saat baku tembak. Ya, ini adalah versi yang disampaikan oleh Bareskrim ya setelah melakukan rekonstruksi ya. Tidak menyebut soal versinya ya. Sementara FPI membantah semua tudingan polisi. Mereka menegaskan tak ada satupun pengawal Habib Rizik yang dibekali senjata api dan senjata tajam. Ya, Sobat RH sekalian, itu berita yang luar biasa ya, bahwa FPI dinyatakan sebagai organisasi terlarang ya. Organisasi terlarang, breaking newsnya sama ya. Sejak tanggal berapa ditetapkan sebagai organisasi terlarang? Tadi saya membaca dihitung mundur sejak tanggal 21 Juni, tetapi ya, kita lihat ya. Yang penting adalah bahwa itu sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang paling tidak sejak pengumuman dilakukan, yaitu 30 Desember 2020 ya. 2020, dan kita tahu bahwa tentu pelarangan sebuah organisasi ada alasannya. Kita tidak tahu apa alasan melarang FPI, Front Pembela Islam. Karena sejak kedatangan Habib Rizik sampai sekarang justru FPI banyak dirugikan. Kehilangan 6 laskarnya, Habib Rizik dijadikan tersangka dan lain sebagainya. Dan itu semua bertubi-tubi serangan kepada FPI. Jadi Habib Rizik sudah dijadikan tersangka untuk 2 kegiatan. Pertama di Megamendung
pertama di Petamburan, kedua Megamendung. Dan kasusnya bersama Firza Hussein juga dibuka kembali. Lalu tanggal 7 Desember dini hari 6 laskar FPI meninggal dunia. Ada yang mengatakan ini unlawful killing atau extrajudicial killing. Tapi at the same time dalam jangka yang waktu yang bersamaan tahun ini ya di tengah hiruk pikuk kasus seperti itu justru FPI dibubarkan. Dan pembubarannya tentu kan harus ada alasan. Apa alasannya? Karena kalau alasannya itu dinilai sejak Habib Rizik pulang hingga sekarang, maka sesungguhnya yang banyak dirugikan adalah FPI sendiri. Itu satu. Berikutnya adalah bagaimana FPI mau memperjuangkan anggotanya yang tewas kalau dia kemudian diamputasi kakinya sebagai organisasi. Bagaimana pula mereka mau memperjuangkan katakanlah atau dukungan kepada Habib Rizik yang ada nuansa juga seperti dikriminalisasi atau kalaupun dia dijadikan tersangka dengan dasar hukum yang kuat, itu bukanlah perkara yang luar biasa sesungguhnya. Yang saya katakan di tempat lain banyak dilakukan seperti itu dan tidak juga dijadikan tersangka. Karena yang namanya hukum pidana itu adalah ultimum remedium. Itu adalah kesempatan terakhir atau jalan terakhir. Nah, pembubaran sebuah organisasi seperti FPI yang sudah eksis sejak tahun 98, Sobat Era sekalian, tentu tidak boleh sembarangan ya. Dan memang saya pernah membantah, saya pernah mengatakan tidak setuju dengan Undang-Undang Ormas tahun berapa waktu itu, 2017, yang memungkinkan pemerintah bisa membubarkan sebuah ormas tanpa due process of law, tanpa proses hukum sama sekali, dan prosesnya dibalik. Organisasinya dibubarkan terlebih dulu, lalu organisasi itu kemudian melakukan challenge kepada pengadilan agar status pembubaran itu tidak dilakukan. Nah, persoalannya adalah pembubaran itu tertuang dalam keputusan seperti apa? Apakah ada objek keputusannya? Katakanlah, kalaupun tidak ada keputusan yang tertulis, tetap saja bisa dibawa ke pengadilan tata usaha negara. Tapi jangan lupa Sobat Era sekalian, pengadilan tata usaha negara tersebut tidak membuktikan kesalahan FPI. Apakah FPI sudah melanggar hukum atau memenuhi butir-butir pembubaran sebagai sebuah organisasi. Petun pengadilan tata usaha negara tersebut itu hanyalah membuktikan apakah tindakan pemerintah membubarkan FPI adalah tindakan yang sesuai dengan prosedur, justified. Jadi bukan esensi dari pembubaran itu sendiri, tapi prosedur pembubaran itu apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, ini yang sebenarnya tidak disadari. Itulah sebabnya saya waktu itu menentang Perpu. Perpu tidak mengangkat esensi terlebih dahulu baru kemudian dibubarkan, tapi dibubarkan dulu dan esensi belakangan. Dan ketika di-challenge, yang di-challenge itu bukan esensi dari pembubaran, tapi prosedur dari pembubaran. Jadi prosedur keluarnya surat keputusan tata usaha negaranya. Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas pemerintahan umum yang baik atau tidak. Jadi bukan pembuktian soal kesalahan FPI. Karena kalau pembuktian soal kesalahan FPI bukan di pengadilan petutnya, tapi di pengadilan umumnya, di pengadilan negerinya. Ini yang menurut saya tidak kompatibelnya Perpu yang sudah menjadi undang-undang tersebut. Tapi apapun itu Sobat Era sekalian, biarlah nanti sejarah yang akan menilai apakah yang dilakukan pemerintah ini adil atau tidak. Apakah yang diumumkan Prof. Mahfud adil atau tidak. Jangan lupa bahwa Prof. Mahfud, Prof. Edi Hiarij adalah teman-teman saya semua, orang UGM yang pasti tahu betul Prof. Mahfud mengambil S3-nya S2 dan S3 di Universitas Gadjah Mada, tapi S1-nya dari Universitas Islam Indonesia. Prof. Edi Hiarij, orang yang ya sempat saya ospek karena junior saya di Fakultas Hukum UGM, dan rupanya kedatangan dia langsung ditandai dengan pembubaran FPI.
Dan kebetulan memang kalau kita lihat orientasi politik, memang orang-orang mereka bukanlah orang yang in favor terhadap kelompok-kelompok kanan seperti FPI. Kalau Prof Mahfud, kita tahu bahwa Prof Mahfud termasuk orang yang sangat mendukung adanya Perpu ketika ada gejala untuk membubarkan HTI tempo hari yang lalu. Dan FPI mungkin dianggap satu napas dengan HTI. Jadi saya kira secara ideologis tidak berkeberatan. Prof Edi Hiaric adalah kelompok yang dekat dengan memang kelompok merah dalam politik Indonesia, kelompok kiri ya, jadi moderat kiri. Jadi secara ideologis memang bukan orang yang in favor dengan kelompok seperti FPI, tetapi intinya bukan soal ideologisasinya, tetapi saya hanya ingin melihat bahwa apakah tindakan membubarkan ini atau menyatakan sebagai organisasi terlarang ini adalah tindakan yang bisa dibenarkan menurut hukum dan hak asasi manusia, hukum dan konstitusi. Ini yang akan dibuktikan lebih lanjut dalam proses ke depan. Saya tidak ingin mengatakan proses formal perundang-undangan karena kadang-kadang dibawa ke proses pengadilan itu percuma saja karena memakan proses waktu yang lama sementara mereka sudah dinyatakan bubar atau dinyatakan terlarang. Dan barangkali setelah ini akan ada tindakan kekerasan, mudah-mudahan tidak, terhadap anggota-anggota FPI yang memprotes dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kekerasan hukum tidak diterapkan, diberlakukan kepada anggota FPI karena bagaimanapun mereka bukanlah para teroris, para penjahat yang mengacau negara. Mereka berjasa juga dalam medan tsunami di Aceh misalnya, juga berjasa pada medan kemanusiaan gempa di Sulawesi. Jadi Sobat Era sekalian, harusnya memang dilihat kesalahan apa yang secara spesifik yang menyebabkan organisasi ini harus dibubarkan. Apakah karena perbuatan masa lalunya yang sebenarnya harusnya kan sudah diselesaikan di masa lalu, ataukah karena perbuatan orang per orang. Jadi kalau terakhir-terakhir ini mengadakan kegiatan kerumunan di Petamburan, kerumunan di Megamendung, penyambutan Habib Rizik di bandara, lalu juga peringatan 212 walaupun ini PA 212, apakah itu justified untuk diganjar dengan pelarangan aktivitas FPI? Marilah kita lihat bersama bagaimana ujung cerita dari semua ini. Mudah-mudahan negeri ini tetap diberkahi keadilan dan kebenaran. Bukan menjadi negeri kekuasaan, tapi negeri keadilan dan kebenaran. The Justice State. Sobat Era sekalian, itu saja breaking newsnya, cukup mengagetkan walaupun kondisi ke arah sana sudah diciptakan selama beberapa tahun terakhir. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.